Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama nih, kita akan memulai berdoa terlebih dahulu. Dari doa berikan pada Rasulullah wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli waliwalidayya walilmu'minina amin. Alhamdulillah. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika Bu Ika memanggil namanya, anak-anak kan biasanya menyebut hadir atau hadiroh gitu ya. Nah, sekarang kita ganti anak-anak menyampaikan perasaannya pada pagi hari ini. Misalnya semangat, ceria, sedikit mengantuk Bu, tadi belum sarapan, dan lain sebagainya. Keadaannya anak-anak diekspresikan apa, bebas terserah gitu ya. Kita presensi dulu. Silakan. Abdul Rahman Azka. Semangat. Semangat. Ali Majpur. Ahris Fahrun. Semangat semua ya. Jam pertama Anissa. Semangat. Arsinta. Aulia. Semangat. Devi Ayu. Semangat semua. Fadila Nesya. Semangat. Nasiul Umam. Naufal Alif. Semangat. Nozaili Fadila. Oke. Nur Azizah. Semangat. Okta Faridatul. Ceria. Sip. Rafa Dirgam. Semangat. Rima. Semangat. Subhanida Alifatin. Semangat. Berarti tidak ada yang absen. Semuanya hadir dalam presensi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai makanan. Nah, sering kita dengar nggih, karena itu akrab. Anak-anak setiap hari makan? Makan. Tapi sebelumnya mereka mau mengingat-ingat dulu materi pembelajaran yang sebelumnya. Kita belajar bab 1 itu tentang apa judulnya? Tentang sel. Nah, apakah ada kaitannya antara sel dengan makan hari ini? Ada tidak kaitannya? Ada ya? Seperti apa kira-kira kaitannya? Bu Vika kan kemarin bilang kalau sel itu selalu bisa membelah, betul. Dulu kita kecil, sekarang kita jadi besar, betul. Anak-anak pernah terluka, terkena pisau, kemudian anak-anak bisa sembuh, menutup sendiri lukanya, betul. Karena adanya aktivitas pembelahan dalam sel. Nah, salah satu hal yang membuat aktivitas pembelahan sel itu semakin pesat itu adalah tercukupinya kalori dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita dalam kondisi yang fit dan optimal seperti ketika kita sehat. Nah, kalau sakit, kemudian faktor usia itu bisa memperlambat pembelahan sel. Sehingga kalau orang yang sudah sepuh, kalau sakit itu kan sembuhnya lebih cepat atau lebih lama daripada anak-anak yang masih muda. Lebih lama, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan. Pada buku pendamping, anak-anak bisa membuka di halaman 20. Bisa dibuka di halaman 20.
Jadi apa sih yang akan kita pelajari, apa yang mau kita capai pada pembelajaran kali ini? Bu Vika akan menuliskan tujuan dari pembelajaran hari ini, satu pertemuan ini. Anak-anak boleh mencatat. Ya. Gimana? Ambil buku apa? Buku tulis. Boleh menggunakan kertas atau buku yang lain, nanti bisa ditempel. Atau nggak bawa buku tulis sama sekali? Ya, boleh temannya. Ya, yang punya dibagi. Sip, terima kasih. Kalau ada yang tulisannya kurang besar, bisa Bu Vika bacakan? Semua terlihat? Terlihat.
Udah ya? Nah, jadi pada hari ini diharapkan setelah nanti selesai pembelajaran IPA, anak-anak itu diharapkan untuk bisa apa? Nah, bisa mengetahui tentang kebutuhan makan yang seimbang. Jadi, bukan hanya seberapa banyak dan seberapa kenyang perut kita, tapi juga kandungan gizi yang seimbang. Yang kedua, mengetahui tentang kalori dan nutrien. Nah, nutrien itu apa? Selanjutnya, menghitung besaran kalori yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis-jenis vitamin. Nah, silahkan diperhatikan. Di sini Bu Vika ada beberapa gambar. Nanti anak-anak silahkan mengangkat tangan sesuai dengan makanan kegemaran atau kesukaannya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Yang pertama, di sini ada gorengan. Siapa yang setiap hari makan gorengan, angkat tangan. Setiap hari makan gorengan. Ya. Itu suka atau memang adanya itu? Suka ya. Bu Vika juga lumayan sering, tapi nggak setiap hari juga. Yang selanjutnya, ada buah. Siapa yang gemar makan buah? Ya, gemar makan buah itu bisa seminggu frekuensinya 3-4 kali, seperti itu ya. Kemudian, nah ini favorit, Bu Vika sering mencium bau mie gelas. Siapa yang suka makan mie? Kalau istirahat, masa nggak ada? Ya, yang angkat tangannya yang tinggi, sering ya makan mie ya, yang praktis ya. Kemudian di sini ada gado-gado. Ada yang sering makan gado-gado? Jarang dijumpai kalau di pondok ya, karena nggak boleh jajan di luar. Selanjutnya ada burger atau makanan instan, junk food seperti itu. Rocket chicken, sering makan kayak gitu waktu belum di pondok. Suka nggak? Suka ya. Nah, kemudian terus apa sih Bu hubungannya pertanyaan tersebut? Jadi gini anak-anak, ada istilah kita adalah apa yang kita makan. Nah, maksudnya apa? Apakah kalau saya makan gado-gado, saya gado-gado? Nah, tidak seperti itu. Artinya, makanan yang kita konsumsi itu ada dampaknya bagi tubuh dan kesehatan. Nah, terus apa Bu dampaknya? Misalnya gorengan. Gorengan, kalau misalnya digoreng pakai minyak yang berkali-kali, nggak diganti-ganti, itu dia mengandung yang namanya minyak trans. Nah, jadi itu baik nggak untuk kesehatan? Tentu tidak, karena bisa meningkatkan kadar kolesterol. Nah, bisa kalau yang paling ringan-ringan ya bikin tenggorokannya suka sakit, radang, seperti itu. Yang selanjutnya kalau buah, bagus nggak buah itu? Bagus, jadi pada beberapa buah itu mengandung misalnya karotenoid. Itu untuk apa? Untuk antioksidan. Nah, bagus untuk kekebalan tubuh dan macam-macam tergantung buahnya. Kemudian yang selanjutnya garam. Mie. Saking banyaknya mie kimia sampai kalau lihat mie itu kayak keinget garam. Yang selanjutnya adalah mie instan. Nah, mie instan itu bukannya karbohidrat ya Bu? Betul, mie-nya sih baik. Yang nggak baik itu apa? Bumbunya, perasanya. Nah, jadi nanti di pembelajaran selanjutnya kita juga akan belajar tentang membaca tabel informasi nilai gizi. Nah, di situ akan tertera gizi pada masing-masing kandungan makanan. Nah, normalnya manusia itu hanya membutuhkan 56 gram garam maksimal dalam satu hari. Itu berarti persentasenya 100%-nya itu 56 gram dalam satu hari. Nah, tapi kandungan garam pada mie instan itu sudah mencukupi hampir 85-90%. Jadi ada keterangannya di tabel informasi gizinya. Dia itu 85-90, ada yang 75-80. Jadi, kalau kita makan satu mie instan saja, itu seakan-akan udah bisa memenuhi kebutuhan garam dalam satu hari. Padahal yang kita makan kan tidak hanya itu, paham ya? Nah, misalnya kita kelebihan garam terus setiap hari karena mie instan sehari 2 bungkus. Nah, berarti itu udah jatah garam 2 hari kita lahap sekali. Nah, kemudian setiap itu diulang terus, nah itu akan ada dampaknya bagi tubuh. Nah, kaitannya seperti itu. Jadi, apa yang kita makan adalah diri kita, itu kaitannya seperti itu. Nah, jadi berdampak pada kesehatan kita. Yang selanjutnya, kayak burger, tentu sih kalau gado-gado itu sehat ya, karena sayuran. Kemudian kalau misalnya burger, nah ini karena dia itu seringnya digorengnya secara instan tadi, sama dengan makanan-makanan
junk food seperti itu. Nah, kemudian kita sudah belajar mengenai kebutuhan makan yang seimbang. Jadi pentingnya makan yang seimbang itu adalah agar kita tercukupi semua gizinya. Kan kita nggak cuma butuh karbohidrat ya. Nah, kita juga butuh mineral, vitamin, seperti itu. Jadi kebutuhan makan yang seimbang tadi itu ada nasi, sayur, buah, susu. Ya, kita mengupayakan. Tapi kalau di pondok kan pasti ada sayurnya ya. Air putih pasti nggih. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kalori dan nutrien. Jadi, sesuatu yang kita makan, apa aja bentuknya itu, anak-anak, itu nanti di dalam tubuh akan diubah menjadi kalori. Kalori itu adalah satuan energi yang tersimpan dalam tubuh, biasanya disingkat KAL, KAL. Nah, kalori untuk seorang pelajar itu normalnya adalah 1.800, 2.000 sampai 2.500 kalori dalam satu hari untuk melakukan segala aktivitas pelajar tersebut. Nah, kemudian segala aktivitas kan dari pagi sampai malam, nggih. Tapi kalau untuk belajar di sekolah, untuk belajar saja, itu anak-anak membutuhkan 90 kalori untuk belajar dan 320 kalori untuk berpikir. Jadi kalau 320 tambah 90 totalnya berapa? 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 Iya, 410 kalori untuk aktivitas sekolah, yaitu belajar dan berpikir. Nah, sekarang tadi pagi anak-anak udah sarapan belum? Sudah. Sekarang ditulis sarapannya tadi pagi itu apa? Nanti kita akan hitung kalorinya. Jadi, apakah yang anak-anak santap tadi pagi itu sudah mencukupi kalori, kebutuhan kalori untuk belajar pada hari ini? Nah, coba anak-anak tuliskan di buku yang udah anak-anak maem. Nasi misalnya ada sayur, pop es misalnya boleh, itu kan bisa kayak gitu ya. Gorengan, apa roti, agar-agar, apa aja yang tadi udah dimakan. Nasi goreng, apa aja yang anak-anak sudah makan. Kalau makanannya 2 jenis gimana Bu ya? Ditulis saja dua-duanya. Roti, kopi, teh manis.
Apa? Yang anak-anak makan tapi Bu Vika belum tuliskan. Mie instan ya? Di sarapan di pagi. Apalagi yang tadi bagian anak maem tapi belum ada hitungannya. Gak apa-apa, apa? Coba bilang. Yang disantap tadi pagi udah ada semua di sini? Sampun, oh ya. Sekarang Bu Vika coba panggil namanya ya, silakan berdiri. Kemudian disampaikan tadi pagi maem apa aja. Kemudian total kalorinya berapa. Dan apakah total kalori itu udah cukup untuk belajar atau belum disampaikan. Kalau cukup kenapa, kalau belum kenapa. Nah, tadi batas minimumnya berapa? 90 plus 320 berapa? 410 kalori. Yang pertama Muhammad Naufal Alif Mas'ud. Nah, boleh berdiri. Oh itu ya. Tadi pagi sarapan apa, Kang? Nasi berapa sendok centong? 100 gram itu 1 centong ukurannya. 2 centong. Berarti kalau 2 centong berapa kalori? 260. Ya, 260. Kemudian lauknya apa? Tempe. Nah, tempe itu hitungannya sudah 100 gram ya. Misalnya kita makan ukurannya segitu 2-3 potong. Berapa? Di total dengan yang tadi. Boleh dihitung dulu. Tiga 353. Ada minumnya? Untuk air putih? air putih. Air putih berarti 0. 353. Sudah mencukupi kebutuhan kalori untuk belajar belum berarti? Untuk hari ini? Belum? Kenapa belum? Karena jarang apa itu namanya? Jarang cukup. Jadi cukup. Nah, tadi Bu Vika bilang kebutuhan kalori untuk belajar 90, untuk berpikir 320. Kalau totalnya 352, berarti sudah mencukupi belum? Sudah mencukupi belum? Sampun. Nah, itu baru untuk belajar, untuk berpikir, berarti belajarnya belum. Berarti kurang sedikit, karena totalnya setidaknya harusnya 410 kalori. Bisa dipahami? Nah, satu lagi yang perempuan. Fadila Nesya Rahmawati, boleh berdiri? Oh ya. Tadi pagi sarapan apa, Mbak? Nasi berapa centong? 2. Berarti kalau 2 berapa kalorinya? Ya, kemudian pakai lauk apa? Tadi pagi pakai telur. Oh ya. Berarti berapa ditambahkan? 77 kalori. Totalnya berapa? 260 tambah 77. Minumnya? Air putih? Oh iya, berarti sudah cukup belum? Untuk kebutuhan belajar? 377. Sudah cukup belum?
Belum. Nah, itu ya kurang-kurang sedikit lah, tapi tidak boleh menghilangkan semangat nggih. Nah, tadi minumnya air putih, telurnya 1, nasinya 2 centok, berarti 25.000. Bayar di belakang. Duduk. Nah, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak. Jadi, menghitungnya seperti itu. Terus kalau mau menghitung rincinya seperti apa? Kalau mau menghitung rinci, kita butuh timbangan sebetulnya nggih. Jadi anak-anak dari pondok bawa bekal 1 tepak, ya kan? Nasinya dipisah, sayur dipisah, lauknya dipisah, kemudian kita timbang. Nah, itu kita hitungnya nanti per 100 gram. Misalnya itu ada 250 gram, berarti berapa, Bu? Kalau misalnya ada 250 gram ubi, berarti 90 tambah 90 tambah 45, kayak gitu ngitungnya. Jadi rincinya itu seperti itu. Cuma gambaran kasarnya seperti ini ya, karena kita belum ada alat timbangannya. Seperti itu. Selanjutnya Bu Vika mau memberikan penjelasan dulu guys, sebelum kita beralih ke kegiatan yang selanjutnya. Sekarang Bu Vika mau memperlihatkan gambar. Di sini ada aktivitas anak belajar, bermain, bercocok tanam. Ini Pak dosen lagi mengajar. Kemudian juga anak-anak masih mengaji, melakukan ibadah, masih lari-lari dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan energi atau tidak? Ya, energi itu asalnya dari makanan yang diubah dalam satuan kalori, dan itu kita gunakan untuk melakukan segala aktivitas. Bisa dipahami? Nah, misalnya Bu Vika lagi, jangan Bu Vika, siapa ya? Misalnya si A lagi sakit, tidak enak badan, terus di kamar aja istirahat terus. Nah, si B ini aktif berolahraga, nanti dia masih mengaji, nanti dia masih hafalan. Kira-kira kebutuhan kalorinya si A yang hanya tidur seharian dengan si B yang melakukan banyak aktivitas itu apakah sama atau tidak? Tidak. Jadi anak-anak, kegiatan kita itu berpengaruh pada kebutuhan kalorinya kita. Jadi kenapa kok ada range-nya 1.800 sampai 2.500? Karena bergantung pada aktivitas masing-masing daripada anak-anak. Paham ya? Tentu yang perempuan itu sedikit berbeda dengan yang laki-laki, karena yang laki-laki biasanya lebih aktif, banyak geraknya, ya. Nah, jadi aktivitas mempengaruhi tidak kebutuhan energi kalori asupan kita? Mempengaruhi. Semakin banyak, maka semakin banyak pula kalori yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan belajar yang ini. Nutrien. Apa itu nutrien? Anak-anak bisa menyimak di halaman 21 kalau di buku pendamping ya. Ini materinya sama, cuma ini yang dari itu ya, Kemendikbud ya, jika tak. Nutrien itu adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Seluruhnya, berarti ya termasuk pembelahan sel tadi itu, tidak hanya aktivitas fisik seperti ini. Nah, kemudian nutrien itu ada apa saja? Coba dibalik. Yang selanjutnya, nih. Nutrien itu ada apa saja? Ada A, B, C, D itu ya, semuanya ya. Banyak ya. Yang pertama ada apa yang A? Pada buku pendampingan anak ada apa yang A? Karbohidrat. Karbohidrat di situ dibagi jadi berapa? Jadi berapa? Jadi berapa? Dua. Dua itu apa dan apa? Betul. Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, diperhatikan. Karbohidrat sederhana itu contohnya apa? Apa? Betul, gula. Jadi itu adalah rantai yang lebih pendek yang langsung bisa menunjang kebutuhan karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat kompleks itu dia rantainya, rantai itu apa sih itu dalam kimia. Jadi rantainya, bentuk daripada senyawa molekulnya itu rantainya lebih panjang. Nah, itu misalnya ada pada jagung, ubi,
kentang gitu nggih. Nah, kalau gula itu kenapa kalau para pendaki gunung kalau kita sering dengar ada bawa gula merah gitu nggih? Karena itu gula itu disebutkan sebagai sesuatu karbohidrat sederhana. Jadi lebih cepat pemecahan rantainya itu untuk diubah menjadi karbohidrat. Yang selanjutnya ada protein. Nah, anak-anak, protein itu kita sebagai manusia kan tidak bisa memproduksi makanan sendiri, betul? Kita makan kalau sayur berarti dari tumbuhan, kalau hewani berarti dari hewan. Nah, protein itu juga seperti itu, hadir dalam dua bentuk, dari tumbuhan dan juga dari hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya apa? Misalnya apa yang mengandung protein? Kacangan, bubur kacang hijau, susu kedelai, seperti itu. Kalau yang berasal dari hewan, protein itu misalnya apa? Ya, pinter, daging. Kalau anak-anak beli bakso, seperti itu ya. Yang dari hewani juga tempe itu termasuk. Kemudian protein hewani ikan lele, ikan-ikan laut itu termasuk. Kemudian yang selanjutnya yang C itu apa? Lemak. Lemak di situ dibagi jadi berapa? Jadi 3. Yang pertama lemak apa? Yang selanjutnya lemak jenuh itu bagaimana? Lemak jenuh itu lemak yang baik atau enggak baik? Yang tidak baik, karena bisa meningkatkan kolesterol. Misalnya apa? Kita suka mengkonsumsi daging. Nah, olahan santan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya orang diet itu juga santan kan nggak diperbolehkan karena mengandung lemak yang jahat. Lemak yang jahat itu dia nggak sulit larut, jadi banyak menimbun. Selanjutnya adalah lemak tak jenuh atau lemak yang baik. Nah, ini bisa mengatur kadar gula dalam darah. Misalnya aja minyak zaitun, buah alpukat, nah, seperti itu baik. Yang selanjutnya adalah lemak trans. Nah, ini dari makanan yang digoreng pakai minyak berkali-kali yang tidak pernah diganti. Selanjutnya kita masuk ke vitamin. Betul? Ya, vitamin di situ dibagi jadi berapa anak-anak? Dibagi jadi berapa? Ada nggak? Oh, nggak ada ya? Dibagi menjadi 2, yaitu yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Nah, apa itu vitamin yang larut dalam lemak? Vitamin yang larut dalam lemak itu kita sebut dengan vitamin ADEK. Vitamin ADEK ini larut dalam lemak. Maksudnya bagaimana? Vitamin ini bisa disimpan dalam tubuh dan tubuh akan merilisnya ketika kita memerlukannya. Paham? Adapun vitamin selain daripada ini, seperti misalnya vitamin C, B2, B12, dan lain sebagainya, itu dia larut dalam air. Berarti tidak bisa disimpan menjadi sumber energi kita, cadangan kita enggak. Nah, yang disimpan itu vitamin ini, larut dalam lemak. Nah, selanjutnya, kemudian vitamin itu bisa berasal dari mana? Vitamin D itu bisa berasal dari kita berjemur di bawah sinar matahari. Dan pas mataharinya bukan 12 siang ya, bikin pusing. Waktu-waktu sholat duha itu bagus. Adapun yang lain bisa kita dapatkan lewat sayur, buah, suplemen. Suplemen itu yang dijual di apotek-apotek itu. Kemudian selanjutnya ada mineral. Mineral itu juga tidak dihasilkan oleh tubuh ya. Tapi kita membutuhkannya, mineral itu. Misalnya adalah zat besi, zinc. Nah, kita bisa dapat dari daging, kemudian dari saluran pernapasan, tapi langsung ke kerongkongan kita. Jadi, saluran untuk ke tenggorokan ditutup, biar masuk ke kerongkongan. Paham ya? Jadi, ketika anak-anak maem karo cerita, karo ngobrol, itu ada kemungkinan katup epiglotisnya tadi itu buka tutup kurang stabil. Terus maem ngomongnya itu ada kemungkinan tersedak seperti itu. Jadi kalau kita lagi maem boleh ngobrol nggak? Boleh ngobrol nggak? Tidak ya. Nah, untuk meminimalisir resiko tersedak. Kemudian kita juga akan
Tadi jenis-jenis vitamin sudah nggih, ini yang taruh di ini menghitung besaran kalori yang dibutuhkan. Nah, misalnya Bu Vika punya soal seperti ini. Misalnya Bu Vika punya soal seperti ini. Kebutuhan karbohidrat Pak Rudi, kita ambil contoh orang dewasa, adalah 45 sampai 60% per hari dari total kalori yang masuk. Pak Rudi mengonsumsi 400 kalori karbohidrat dari total, kita ubah jadi 500 ya, dari total 2000 kebutuhan kalori harian. Apakah sudah cukup kebutuhan karbohidrat Pak Rudi? Dari soal ini, Bu Vika jelaskan dulu. Setiap manusia itu kan kebutuhan makannya, karbohidrat, vitamin, mineral, kemudian protein kan macam-macam. Ya, paham ya? Nah, untuk karbohidrat sendiri, kita membutuhkan cukup banyak dalam tubuh. Oleh karena itu, kenapa Indonesia itu sering banget nek nggak makan nasi berarti perlu makan. Nah, saking butuhnya karbohidrat. Padahal karbohidrat bukan hanya berasal dari nasi. Itu adalah 45-60%. Jadi, untuk kelasnya Pak Rudi, dalam satu hari, dia harus mengonsumsi 45-60% persentase karbohidrat. Yang dia makan harusnya segitu. Paham ya? Nah, beliau sudah makan 500 kalori karbohidrat dari total 2000 kalori yang beliau konsumsi. Nah, yang 2000 ini kan macam-macam. Ada protein, mineral, vitamin, macam-macam, paham ya? Tapi yang karbohidrat cuman ini. Nah, sedangkan dia butuhnya karbohidrat itu adalah 45-60%. Jadi apakah persentase 500 kalori dari 2000 kalori ini sudah memenuhi 45-60%? Cara menghitungnya adalah 500 dibagi 2000. Matematika. 1/20. Ini berarti kita sederhanakan masing-masing dibagi 100 ya. 1 dibagi 20. Kalau seperti ini, menghitungnya bagaimana Bu? Anak-anak bisa pakai porogapit. Porogapit ya. Kalau misalnya kayak gini, kita harus nambahin angka apa nih di sini? Ini harus tambahin 0 ya. Atas ini 0, ini 0 lagi. Ini 0,5. Nah, berarti baru 0,05%. Baru 0,05% dari kebutuhan sebanyak ini. Jadi masih kurang. Jadi
untuk mencapai 45-60% harus meningkatkan sampai berapa kali? Ditambah lagi konsumsi karbohidratnya. 500 kalori ini untuk nasi sedikit nggih. Nah. Karena 100 gram aja baru 130. Jadi kalau seperti ini kan baru nasinya baru dapat 300 gram nasi dalam satu hari. Ini baru satu kali makan, kita makan sehari 3 kali. Jadi ini bisa ditingkatkan lagi. Nanti dimakan siang, makan malam nasinya segini lagi, ditambah karbohidrat yang lain, ubi, jagung gitu. Paham nggih? Nah, ini yang mau Bu Vika ajarkan adalah contoh mencarinya. Gitu nggih? Nah, jadi mencarinya seperti ini. Kita harus tahu dulu kebutuhan karbohidrat manusia itu berapa. Terus dia udah makan karbohidrat berapa dari total kebutuhan seharinya. Nah, kita cari seperti ini. Kemudian sekarang kita sudah melakukan penilaian individu, nanti yang menghitung kalori bisa dikumpulkan. Kita akan melakukan kinerja secara berkelompok. Di sini ada 16 siswa, Bu Vika akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, biar anak-anak nggak muter-muter duduknya, bisa seperti ini aja nggih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh dirapikan dulu bangkunya. Jadi misal bangkunya 2 ini dimajukan, kemudian kursinya dihadap-hadapkan. Yang dimajukan mejanya aja nggih. Jadi meja 2 digabung cukup. Kalau ini yang digabung depan, berarti ini belakang, ini depan, ini belakang, biar nggak tumbuk-tumbukan. Silakan bisa digabungkan. Yang ini yang depan berarti digabungkan mejanya, mbaknya keluar. Itu yang depan digabungkan, ini yang belakang, yang ini aja, yang tengah ini. Yang tengah ini digabungkan. Ya, silakan duduknya bergabung di sini. Kang, sebelah sini. Kayaknya sebelah sini. Gak usah digabungkan, itu kursinya aja yang dibawa. Jadi kan di sebelah sini, Kang. Nasi umum di sebelah sini. Pakai meja di sini. Ini geser sini, kasihan Kangnya di belakang. Sini, jadi kan dari sini. Nah, sini jadi kan sini berarti Mbak. Jadi kan sini Kangnya. Nah. Ini Bu Vika bagikan ya lembar LKPD-nya, ditulisi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang kolom nama anggota, diisi nama anggotanya, urut presensi. Kalau nggak apa ya yang penting nama lengkap yang ditulis. Nama lengkap, bukan nama panggilan, gitu misalnya Subhanida, Nidato gitu, jangan, ini Subhanida. Sudah, sekarang ditulis dulu nama anggotanya. Vika beri waktu 5 menit untuk menulis identitas. Silakan. Ini kelompok 3 berarti.
Susu itu berarti adalah bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Yang dijawab yang A aja. Nggak usah langsung fokus yang ini. Nanti dikumpulnya bareng soalnya. Langsung misalnya yang nomor 6 aja. Nanti yang ini pakai ini. Ya ayo. Di sini presentasi kelompok yang ini. Nomor 6 itu udah sama semua jumlah gelas. Kelihatan nggak yang atas itu loh? Kebutuhan harian dibagi nilai kalori 1 gelas. Iya, namanya soal kok nggak dijawab semua. Deh, ini di bawah dipresentasikan. Semuanya maju ya. Ayo. Ayo. Di bawah. Kelompok 4 mau presentasi, yang lain silahkan mendengarkan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil. Ya. Kami dari kelompok berapa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, ayo. Tuh dipakai. Perkenalkan. Yang agak keras. Dibaca soal yang nomor 1. Nomor 1, apakah betul unit dari protein adalah asam amino? Betul nggih, karena mineral, lemak, dan vitamin bagian dari nutrien. Nomor 2, jawabannya dari kelompok 4, karbohidrat adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Betul atau salah? Salah, karena karbohidrat ada yang dari tumbuhan, ya kan? Ada dari padi, jagung, dari ubi. Jadi jawaban yang tepat adalah apa? Mineral. Betul. Nomor 3, selanjutnya. Jelaskan bagaimana aktivitas seorang menyayangi kebutuhan lainnya. Dibaca. Sudah memenuhi. Nomor 5. Tersedak tadi. Coba dibacakan jawabannya di buku tulis. Jawabannya langsung. Yang keras. Terdapat tenggorokan. Tenggorokan adalah tempat kita bernafas. Dan kerongkongan adalah diturunkan bukunya. Di tenggorokan terdapat katup yang bernama epiglottis. Katup itu terbuka saat kita bernafas. Terus? Kalau bernafas terbuka, kalau misalnya kita lagi makan tertutup. Jadi kalau misalnya kita makan nggak boleh sambil berbicara. Nah, silahkan duduk, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengan anak, pelajaran IPA sendiri sudah good, sudah bisa memahami dengan baik. Cuman ada kendala di bagian perhitungan. Nah, Bu Fika juga terkendala untuk menjelaskan porogapet, nggih, karena tidak dikasih jam untuk hal tersebut dalam proses ini. Nah, jadi nggak apa-apa, nanti bisa diperdalam lagi mengenai perhitungan seperti ini. Kemudian, anak-anak juga sudah membagi tugas dengan baik, sudah mengikuti instruksi guru dengan baik.
bisa maju ke depan, bisa mempresentasikan, semuanya sudah good, karena dalam proses belajar semua tidak ada yang salah. Nah, kedepannya diharapkan anak-anak bisa lebih berani, lebih kompak, gitu nggih, dan mendalami cara perhitungan dasar lebih kuat lagi, gitu nggih, karena kita akan pakai terus, nggak hanya dalam matematika, nanti dalam IPS, jumlah penduduk, IPA seperti ini tetap akan menghitung terus. Jadi akan dipakai terus hitungan itu, gitu nggih. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mau membahas apa terusan Bu di pertemuan selanjutnya? Tabel informasi nilai gizi. Oke? Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dirapikan kertasnya dulu, baru mejanya. Nanti dikumpulkan. Kalau udah disalin jawabannya. Udah. Terima kasih ya Bapak. Iya. Catatan nanti bisa Oke. di tempat kemarin. Oke, baik Pak. Segera setelah ini Pak. Efisiensi waktu dibagi satu anak satu. Tapi kalau nggak tahu gimana, nah maksudnya saya lupa adalah untuk mengingatkan ini semua kita bahas lagi, betul ya? Nah, jadi silakan yang mau jawabannya ditulis di belakangnya. Tapi karena kertasnya cuma satu, yang lain menulis jawabannya di buku tulis dulu. Nanti disodorkan temannya atau bergantian nulis dengan temannya. Paham? Oke, silakan dibagi.